Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya Pendeta Samuel Harrison Toda. Dalam kesempatan yang indah ini, bila mana kita membaca Alkitab satu hari satu pasal, kita sudah tiba di buku Mazmur pasal 65. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada hari ini, yaitu Mazmur pasal 65. Mazmur 65 sebenarnya sedang berbicara tentang memuja dan memuji Tuhan, pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kesaksian Raja Daud di dalam Mazmur 65 ini, di saat dia memuja dan memuji Tuhan dengan motif yang sangat lurus, memuja dan memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa penting memuja dan memuji Tuhan? Pujian kepada Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan Raja Daud, juga dalam kehidupan saudara dan saya yang hidup di penghujung sejarah dunia ini, di akhir zaman ini. Pujian kepada Tuhan itu adalah satu hal yang sangat indah dan sangat memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan umat Tuhan. Ketika kita memuja dan memuji Tuhan dengan motif yang lurus, bersih, Tuhan lihat pujian-pujian kita dan menerima segala pujian dan hormat yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita pelajari, ada 7 alasan mengapa Raja Daud memuji Tuhan, dan juga menjadi alasan bagi saudara dan saya untuk memuji Tuhan dengan motif yang lurus, dengan motif yang bersih, suci. Saudara-saudara, apa alasan kita memuja dan memuji Tuhan? Di dalam Mazmur pasal 65 ini memberitahukan kepada kita 7 alasan mengapa kita memuji Tuhan. Ayat 2 sampai ayat 3 bagian A. Firman Tuhan katakan, Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa. Jadi alasan pertama mengapa kita harus memuji Tuhan adalah Tuhan mendengar doa umatnya. Alasan kedua, ayat 3 bagian B sampai ayat 4. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Artinya, alasan memuja dan memuji Tuhan karena Tuhan menghapuskan dosa pelanggaran umatnya. Yang menghapus dosa adalah Tuhan, bukan manusia yang Bapak suci atau apapun penguasa di dunia ini. Tidak ada yang dapat menghapus dosa, hanya Yesus. Itulah sebabnya alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Lalu yang kedua, yang ketiga, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Apa artinya? Alasan ketiga kenapa kita memuji Tuhan, karena Tuhan memanggil umatnya untuk melekat, untuk dekat kepadanya. Itu alasan ketiga. Alasan keempat, ayat 6 mengatakan, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu adil
Tuhan penyelamat umatnya. Itulah sebabnya alasan keempat mengapa kita memuja dan memuji Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Alasan kelima kenapa kita memuji Tuhan, ayat yang ke-7. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Artinya, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan Maha Kuasa, memiliki kehebatan kuasa yang luar biasa. Kita memuja dan memuji Tuhan, tidak ada kuasa manusia yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan. Alasan keenam, mengapa kita harus memuji Tuhan? Ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 mengatakan, Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Artinya saudara sekalian, Tuhan pembuat keajaiban. Kita memuja dan memuji Tuhan, alasannya oleh sebab Tuhan pembuat keajaiban dalam kehidupan umatnya. Yang terakhir, mengapa kita memuji Tuhan? Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Engkau mengindahkan tanah ini, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi, ayat yang ke-11, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Ayat 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Luar biasa kehebatan Tuhan. Alasan kenapa kita memuja dan memuji Tuhan dalam hidup ini, karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Alasan ketujuh ini, kenapa kita memuja dan memuji Tuhan? Karena Tuhan menyediakan segala kebutuhan hidup umatnya, sandang, pangan, dan papan. Jaminan hidup ada pada kuasa Tuhan. Untuk itu kita harus memuja dan memuji Tuhan. Kitab Wahyu, saya akhiri janji alasan mengapa kita memuji Tuhan dengan janji Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah 7 alasan mengapa kita harus memuji Tuhan. Dan Tuhan yang layak dipuja dan dipuji untuk selama-lamanya. Mari kita memiliki motif yang benar, dan dengan memuja dan memuji Tuhan, Yesus akan memberkati kita. Maranatha. Amin.